Pada kesempatan kegiatan ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga bantuan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, teman-teman semua yang saya hormati, tema rekonstruksi optimisme mahasiswa terhadap sistem 2024 ini betul-betul dikaji dalam dengan panitia. Dengan harapan apa? Dengan 2024 Indonesia yang salah satunya Provinsi Lampung bakal menghadapi pemilu serentak, yang mana seluruh kita yang ada di sini pasti terlibat. Dan kunci besarnya adalah kita sebagai mahasiswa yang katanya kita adalah agen of change, kita harus berperubahan perihal sistem pemilu. Di 2014 sampai di 2019 kita menghadapi sistem pemilu juga. Jadi saya melihat kenapa pemilu ini diundur begitu jauh, sedangkan carut marutnya kayak mana ini, kok bupati di PLT kan sampai 2 tahun mungkin ya? Iya. Sedangkan itu apakah itu mewakili rakyat apa enggak? Sedangkan bupati dan wakil bupati itu kan mewakili rakyat. Gitu. Nah, ini mungkin kegalauan dari teman-teman mahasiswa. Terima kasih saya ucapkan seluruh mahasiswa yang sudah hadir dari berbagai perguruan tinggi, ya, sama panitia yang luar biasa. Kegalauan dari teman-teman mahasiswa OTB bahwa kok biasanya begitu selesai, bahkan belum selesai masa jabatan bupati sudah dipilih, apalagi gubernur juga. Kalau kemarin itu hampir setahun ya. Nah, sekarang ya. Nah, ini perlu kajian dari undang-undang. Kita telah mengatur bahwa masa jabatan kepala daerah itu 5 tahun. Setelah 5 tahun, ketika terjadi kekosongan kepala daerah, maka akan ditunjuk dan dijabat oleh seorang PLT, PJ, atau PLH. Nah, hanya saja tahun atau periodisasi yang sekarang ini agak sedikit lama. Ada yang sampai 1 tahun, macam-macam. Tapi ini konsekuensi konstitusi yang telah kita sepakati dan telah diatur dalam undang-undang yang kita miliki. Saya akan tutup kembali dengan buah pantun. Nah, ya. Biar agak terang sedikit pakai kacamata karena ini hujan deras sudah mereda, tetapi baju terlanjur kusut. Pilihan politik boleh berbeda, jangan memfitnah dan jangan pula menghasut. Mantap. Pak Dr. Andas Muklis Basi. Beliau adalah perwakilan dari DPR RI. Kami persilahkan Bapak. Oh, perwakilan dari alumni, siap. Perwakilan dari alumni. Tas Lampung. Kami persilahkan. Alhamdulillah. Mungkin sambil ngopi, Pak Tio, nggak ada masalah ya, adik-adik mahasiswa semua. Izin. Baik, ini ada 3 materi. Materi pertama ini adalah dari Bapak Tio. Beliau akan menyampaikan soal sistem pemilu dan menjelaskan pelanggaran kode etik. Di level kabupaten harus minimal memiliki kepengurusan 50% dari jumlah pengurus yang ada di kecamatan. Seperti contohnya di Lampung, kalau 75% jumlah pengurus kabupaten kota, berarti harus ada 11. Harus ada 11 pengurus di tingkat provinsi di level kabupaten. Kemudian kalau di tingkat kecamatan, misalnya Bandar Lampung nih, Bandar Lampung 20 kecamatan, artinya minimal dia punya pengurus 50 PAC. Kalau provinsi dia harus full 100%, 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ini harus terpenuhi. Dan kemudian nggak hanya kepengurusan, dia harus punya anggota.
partai politik harus punya anggota, Bu. Jadi anggotanya itu minimal 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten. Mau milih 1000, misalnya Bandar Lampung ini penduduknya kurang lebih 800 ribuan mungkin ya. Yang paling besar kita ini kan Lampung Tengah, Lampung Timur, kemudian Bandar Lampung, Lampung Selatan. Nah, kalau 800.000 jumlah penduduknya, anggota atau 1/1000. Jadi silakan itu syaratnya. Nah, anggotanya pun nggak bisa dia hanya sekedar setor nama, setor KTP, enggak. Dia harus tertulis dan tercatat sebagai anggota partai politik dengan dibuktikan KTA. Itu pasti semuanya sudah selektif untuk menentukan para calon-calon pemimpin mereka. Tapi semuanya kan partai politik itu kan berdasarkan undang-undang. Kita ini kan ada undang-undang partai politik, ada undang-undang KPU ya, pemilu. Nah, begitu juga di partai itu kan semuanya punya AD/ART. Perekrutannya pun juga beda-beda. Tapi sekali lagi tidak mungkin bisa lari dari undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Jadi partai itu pasti menyesuaikan kepada pada undang-undang, tidak bisa semaunya saja, termasuk juga penyelenggaraan pemilu tadi. Saya ini kan juga produknya undang-undang pemilu terbuka ya, sistem pemilu profesional terbuka. Kalau bukan sistem pemilu terbuka, saya mungkin nggak bakal, karena saya kan bukan struktur partai. Adinda Tio ya. Kalau tertutup itu kan 1-2 pasti nomor 1 itu punya terbuk ya. Dan kita kalau sistem tertutup itu pasti kan orang-orang Jakarta, orang-orang pusat yang punya kesempatan lebih besar. Jadi kita berterima kasih bahwa itu sudah tertutup sehingga orang-orang lokal sekarang orang daerah itu bisa masuk. Sampaikan dari 20 orang anggota DPR RI dari Lampung ini, masing-masing 10 dapil itu sudah banyak sekarang yang orang-orang daerah ya. Orang-orang kampung bisa berkompetisi juga Jakarta. Tapi kalau sistem tertutup, kalau KPU-nya kalah, KPU-nya nggak bisa banding. Tapi kalau yang ininya kalah, maka dia bisa banding ke Mahkamah Agung. Nah, tapi ketika di Mahkamah Agung, yang berhadapan KPU yang kalah sama orang yang dikalahkan. Kalau dikalahkan ini kan ada suatu hal yang sangat ini ya. Sementara kita akan menghadapi persoalan pemilu ya. Seluruh kabupaten dan provinsi itu mengadakan pemilu serentak. Ya, walaupun di MK itu sudah membatasi sengketa pemilu itu berdasarkan selisih jumlah suara. Ini menurut saya ini akan menjadi turbulensi yang sangat besar ketika nanti ada sengketa-sengketa itu. Terutama juga di dalam faktor keamanan juga sini agak ini juga Bang. Kalau misalnya satu atau provinsi Lampung ada 15 kabupaten kota ditambah provinsi itu mengadakan pilkada, terus ada peristiwa yang meletus-meletus, kemampuan keamanan kita ini enggak gitu kan. Ini yang menjadi ini kita. Ya. Jadi maka saya senang sekali ketika ini di edukasi terus Bang. Biar apa panas sekarang tapi pas pemilunya nyaman. Ada ini ya. Biasanya kita harus support ini terus. Nah, itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan karena kita harus diskusi ya, lebih banyak ini karena juga mungkin waktu juga yang sangat karena kalau biasanya kalau gedung bukan punya ini angka terbatas waktunya yang mungkin di ininya kan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.